Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, faya ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah ya, setelah libur panjang kita kembali bisa melanjutkan pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullah. Sambil menunggu waktu Isya ya, maka kita isi dengan hal yang bermanfaat gitu ya. Baik jemaah sekalian, kita di kesempatan ini masih membahas tentang babu uquqil walidaini, bab pembahasan tentang durhaka kepada kedua orang tua. Jadi kita masih bahas itu. Dan kita di kesempatan ini akan membaca dimulai pada hadis yang ke-16 dari kitab ini. Hadis yang ke-16 dari kitab ini. Berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Muhammad ibnu Sallam qala akhbarana Jarir an Abdul Malik ibn Umar an Warrad katibil Mughirati ibni Syu'bah qala kataba Muawiyatu ilal Mughirah uktub ilayya bima sami'ta min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah telah mengajarkan kepada kami Muhammad bin Salam. Dia berkata telah mengabarkan kepada kami Jarir dari Abdul Malik bin Umar dari Warrad, juru tulisnya Mughirah bin Syu'bah ya, ada orang namanya Warrad ya. Dia juru tulisnya Mughirah bin Syu'bah. Dia berkata kataba Muawiyatu ilal Mughirah, Muawiyah menulis surat kepada Mughirah. Muawiyah menulis surat kepada Mughirah. Sama-sama sahabat ini jemaah ya, satu dengan yang lain ini sama-sama sahabat. Isinya uktub ilayya bima sami'ta min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tulislah kepadaku apa yang pernah engkau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Warrad, maka Warrad pun mengatakan fa amla alayya, maka dia pun mendiktekan kepadaku. Ya, jadi di sini Mughirah bin Syu'bah mendiktekan kepada Warrad, juru tulisnya. Wa katabtu biyadi, dan saya pun menulis dengan tanganku. Isinya inni sami'tuhu yanha an kathratis su'ali wa idha'atil mali wa an qila wa qal. Sesungguhnya saya mendengarnya melarang dari banyak bertanya, menyia-nyiakan harta, dan dari katanya dan katanya. Jadi katanya dan katanya berarti apa? Desas, desus ya, dilarang oleh Rasulullah. Jadi jemaah sekalian, demikianlah para sahabat dahulu ya. Jadi para sahabat itu, mereka itu karena kehidupannya itu tujuan utamanya adalah akhirat, sehingga mereka sangat perhatian sekali dengan ilmu ya. Oleh karenanya di sini satu sahabat dengan sahabat yang lain itu saling bertanya tentang ilmu. Jadi yang ditanyakan itu bukan duitnya ya, bukan fulus. Tapi yang ditanyakan antara satu sahabat dengan sahabat yang lain itu adalah tentang ilmu. Mana sih kamu pernah nggak mendengar suatu hadis yang belum saya dengar dari Rasulullah gitu. Jadi saling berbagi satu sama lain, bertanya tentang hadis. Padahal ini sahabat ya. Kalau dikatakan sahabat berarti dari sisi ilmu ya luar biasa. Karena mereka itu hidup sezaman dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam.
hidup bersama, berarti ilmu mereka itu banyak sekali, luas sekali. Mereka paling ngerti tentang Rasulullah. Tetapi keilmuan mereka itu tidak menghalangi mereka untuk saling bertanya satu sama lain. Jadi nggak gengsi gitu. Kalau itu urusan ilmu, urusan agama, mereka nggak gengsi. Kadang tanya sama yang lebih kecil, kadang yang kecil tanya yang lebih tua. Itu biasa mereka itu. Jadi kalau sudah urusan di situ tentang agama, tentang ilmu, mereka haus. Karena memang yang namanya ilmu itu adalah al-hikmatu dolatul mu'min. Aina wajadaha akhadaha. Dalam satu hadis dikatakan bahwasanya yang namanya ilmu itu ibarat seperti barang hilangnya orang yang beriman. Dimanapun dia dapat, maka pasti akan dia ambil dari siapapun itu. Jadi antum misalnya punya barang hilang ya mas sekalian, yang menemukan adalah anak kecil misalnya. Karena itu jenengan merasa bahwasanya itu adalah barangnya antum, kan itu kan? Antum merasa itu adalah barangnya antum. Berarti siapapun yang mengambil maka akan antum ambil juga, kan itu. Jadi ibarat ilmu itu juga seperti itu. Karena misalnya yang membawa itu adalah anak kecil, ya diambil dari dia. Lebih muda misalnya yang membawa gitu ya, nggak peduli. Karena antum merasa bahwasanya itu adalah barang antum, ya antum ambil, kan itu. Maka gambarannya seperti itulah. Para sahabat mereka dalam masalah urusan ilmu agama itu nggak peduli siapa yang membawa. Ya, karena tahu bahwasanya dia adalah orang yang punya ilmu, diambil siapapun dia itu. Gitu. Karena yang namanya ilmu itu adalah apa? Ibarat seperti barang hilangnya orang yang beriman. Dimanapun dia menjumpainya, maka dia akan ambil itu. Karena kadang kita kan gengsi, masa sih belajar sama anak muda? Ya, masa sih belajar yang muda kayak gitu, masa belajar sama orang yang sudah tua? Ya, akhirnya kalau gitu nggak ada yang belajar. Ya, yang tua gengsi sama yang muda gengsi sama yang tua, nggak ada yang belajar akhirnya. Nah kemudian di sini ya, ketika dalam hadis tadi itu ya, yang namanya Mughirah bin Syu'bah menulis surat di situ yang akan disampaikan kepada Muawiyah. Maka isi dalam hadis tadi itu bahwasanya Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam melarang dari banyak bertanya, kemudian menyia-nyiakan harta, dan dari desas-desus. Sebenarnya jemaah sekalian, kalau kita cuma ngelihat dari hadis ini jemaah ya, itu belum kelihatan inti pembahasannya apa sih gitu. Karena tadi kan kitab ini judulnya apa tadi? Durhaka sama orang tua. Pembahasan ini kan gitu. Kalau dari hadis ini belum kita jumpai kalimat itu. Tapi ternyata ada di dalam lafadz lain. Hadisnya sama, cuman lafadznya berbeda. Gitu. Dalam lafadz yang lain dikatakan jemaah sekalian, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yanha an qila wa qal wa idha'atil mal wa kathratis su'al wa an man'in wa hatin wa uquqil ummahati wa an wa'dil banat. Hadisnya agak panjang sebenarnya kalau dalam lafadz yang lain. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari qila wa qal, katanya dan katanya, wa idha'atil mal, dan menyia-nyiakan harta, wa kathratis su'al, dan banyak bertanya, wa an man'in wa hat. Man'in wa hat itu jemaah sekalian ya, man'in ya, wa an man'in wahat ya, man'in itu maksudnya di sini adalah dia tidak mau ngasih, sedangkan wahat dia selalu minta. Gitu. Itu namanya man'an wahat atau man'in wahat. Wa uquqil ummahat, dan dari durhaka kepada ibu. Ya. Wa an wa'dil banat, dan dari membunuh bayi yang masih kecil, bayi perempuan yang masih kecil. Nah, jadi di sini dalam hadis itu sebenarnya Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam melarang dari beberapa hal yang harus kita jauhi itu. Dan ini kadang juga sering terjadi. Contohnya misalnya di sini Rasulullah melarang dari katanya dan katanya. Jadi kalau misalnya kita ya dapat kabar itu jangan langsung disebarkan, jangan langsung dibicarakan. Kadang-kadang kalau seandainya jemaah sekalian kita dapat kabar cerita kayak gitu itu, maka
Orang jadinya satu sama lain nggak ada yang percaya jemaah. Dan juga nanti akan merusak hubungan satu sama lain. Betapa banyak gara-gara katanya dan katanya itu apa? Terjadi kerusakan hubungan. Tetangga yang satu dengan yang lain nggak baik, teman yang satu dengan yang lain nggak baik. Karena semua informasi sama dia itu disampaikan dan dibicarakan. Main ada namanya gosip itu jemaah ya. Nah, gosip itu seharusnya itu dijauhi itu yang kayak gitu itu. Gara-gara semacam itulah kaum muslimin itu menjadi renggang hubungannya. Kalau diterapkan ya mas kalian yang namanya cross check itu ya, tasabut namanya itu luar biasa sekali. Kalau semua orang itu tasabut, jadi nggak ngawur gitu. Kalau masalah menerima informasi, ya, nggak langsung semuanya itu disebarkan. Sampai sudah jelas bahwasanya informasi itu benar, baru dibicarakan. Tapi kalau seandainya masih katanya sih gini, katanya gini, wah itu nggak mari-mari jemaah. Gosip itu nggak mari-mari. Coba kalau masalah katanya dan katanya itu ya, 1 jam itu kalau bicara kayak gitu itu nggak mari-mari. Ya, gosipin orang. Ya. Dan orang yang digosipi belum tentu juga ridho. Setiap kali jenengan gosipin orang kayak gitu itu ya, itu jenengan itu sudah menyumbangkan pahala antum itu sama dia. Jadi berarti antum itu ibadah selama ini dia antum kasihkan ke dia itu. Nah, makanya kan kita sebutkan di kesempatan sebelumnya kan tentang namanya muflis itu kan. Siapa sih sebenarnya orang yang bangkrut itu kata Rasulullah? Ya para sahabat ketika ditanya tentang orang yang bangkrut itu ya jawabnya sesuai dengan kenyataan yang mereka lihat gitu. Kata para sahabat, ya Rasulullah, orang bangkrut di antara kita itu adalah orang yang nggak punya apa-apa, jadi habis hartanya. Ya. Jadi orang bangkrut itu kata para sahabat, kalau sudah dia punya harta banyak kemudian habis sampai nggak punya apa-apa lagi, itu orang bangkrut. Tapi kata Rasulullah, bukan itu yang saya maksud. Orang bangkrut itu adalah orang nanti datang pada hari kiamat, dia membawa pahala sholat, bawa puasa, bawa haji, tapi kemudian apa? Habis semuanya itu. Gara-gara apa? Dia itu menyakiti orang. Ya, gara-gara dia itu merusak kehormatan orang, kemudian memukul orang, kemudian menumpahkan darah orang, kata Rasulullah. Jadi intinya jamaah sekalian, dia itu zalim sama orang lain. Termasuk zalim sama orang lain itu adalah apa? Gosipin orang. Ya, nah orang semacam ini nanti bawa ibadah banyak, pahalanya dia bawa sampai banyak, kemudian habis itu apa? Gara-gara dia gosipin orang itu, maka diserahkanlah ibadah dia ini kepada orang yang dia gosipin. Habis jadinya itu pahala sholat dia, pahala zakat dia, sedekah, mungkin hajinya dia habis semuanya dikasihkan sama orang yang dia gosipin itu. Kalau seandainya habis yang dia miliki ini semuanya, sudah nggak punya apa-apa lagi nih, kerjaannya gosipin orang. Karena yang digosipin itu misalnya 100 orang, 1000 orang misalnya, itu pun 1 orang tiap hari. Habis jadinya pahalanya dia misalnya. Maka nanti dosanya orang yang digosipin itu dikasihkan sama dia. Buat bayar lagi udah nggak ada, tapi masih ada orang-orang misalnya yang masih belum terbayarkan. Akhirnya apa? Dosanya orang itu dikasihkan sama dia itu. Nah, makanya ini jamaah sekalian ya, gosipin orang itu udah jauhi, nggak ada gunanya juga. Jangan gosipin orang nggak jadi kaya. Nah, gosipin orang juga nggak mungkin jadi kaya, nggak mungkin juga jadi bahagia gitu ya. Masalah semua selesai, utangnya terlunasi, nggak ada gunanya kayak gitu. Ya, gosipin 1 jam orang ya utangnya tetap mangkrak kan itu, nggak ada manfaatnya. Kemudian Rasulullah melarang dari idha'atil mal. Idha'atil mal yaitu adalah menyia-nyiakan harta. Sebagian ulama mengartikan menyia-nyiakan harta itu adalah ketika harta itu digunakan untuk sesuatu yang haram-haram. Ya, digunakan untuk sesuatu yang haram, yang tidak diridhoi oleh Allah. Itu menyia-nyiakan harta. Padahal ya Mas kalian, yang namanya harta ini kan milik Allah jemaah. Jadi kan punya harta banyak itu sebenarnya bukan milik antum. Ya, antum punya mobil, punya rumah, punya apa saja itu sebenarnya bukan punya antum itu jemaah. Tapi punyanya siapa? Punya Allah. Orang berbangga-bangga ketika dititipi sama Allah itu. Jadi orang bangga dengan hartanya itu cuma bangga dengan titipan. Nah, ini loh saya punya rumah besar, ini loh saya punya mobil banyak.
itu titipan. Jadi dia membanggakan titipan. Ketika seorang itu sadar jemaah sekalian bahwasanya harta yang dia miliki itu adalah milik Allah, dia nggak akan bangga-bangga juga. Kalau dia tahu bahwasanya harta itu adalah milik Allah, dia tidak akan menjalankan hartanya itu kecuali dengan ridho Allah. Dia tidak akan mengeluarkan hartanya itu kecuali di jalan yang diridhoi oleh Allah. Jadi dia mau mengeluarkan hartanya itu pikir-pikir dulu, ini diridhoi oleh Allah atau enggak? Kalau dia tahu bahwa oh Allah ridho sama ini, dia pakai itu harta. Tapi ketika dia tahu bahwasanya harta ini, oh ternyata Allah nggak ridho dengan perbuatan ini, saya mengeluarkan harta di sana itu Allah nggak ridho. Karena dia tahu bahwasanya barang itu adalah titipan Allah, harta itu adalah titipan Allah, maka tidak akan dia lakukan itu. Jadi nggak ngawur orang kalau sadar itu. Ya. Jadi Nabi kita SAW melarang dari menyia-nyiakan harta. Kita manfaatkan harta itu untuk yang bermanfaat. Kita gunakan harta itu untuk hal-hal yang menambah timbangan di akhirat. Itu seharusnya itu. Bersedekah misalnya gitu ya. Kemudian habis itu juga untuk ya ibadah-ibadah yang lain, membantu orang. Ada kawannya punya utang dibayarin. Oh, luar biasa sekali itu jamaah. Ada orang di sana itu misalnya tetangganya masih belum bisa bikin rumah, dibuatin. Ini jarang kayaknya seperti itu kan. Tetangga satu sama yang lain itu peduli gitu. Maksudnya di situ dalam masalah harta ini. Kalau seandainya ya jemaah sekalian ya, kita itu punya kesadaran semacam itu, wah kaum muslimin itu kuat jemaah. Ya, kaum muslimin itu kuat, persatuannya itu luar biasa sekali. Ketika misalnya tetangganya sedikit misalnya punya keluhan, langsung datang. Ya, dalam tetangganya sakit langsung dibantu, luar biasa sekali. Ya. Kemudian wa kasratis su'al. Rasulullah itu melarang dari banyak bertanya. Para ulama jelaskan, maksudnya di sini banyak bertanya itu jemaah, menanyakan sesuatu yang nggak perlu. Kalau bertanya misalnya memang ada manfaatnya, silahkan bertanya. Tapi kalau seandainya bertanya atau menanyakan sesuatu yang nggak ada gunanya, maka ini yang dilarang oleh Rasulullah. Sering tanya, tapi nggak ada manfaatnya, dia juga sebenarnya nggak akan ngamalin apa yang dia tanyakan itu. Maka ini dilarang. Tanya itu apa yang akan diamalkan saja. Kecuali misalnya antara santri dengan ustadz, itu lain lagi ketika di kelas misalnya membahas tentang masalah agama yang memang mendetail untuk mempraktekkan kaedah-kaedah fikihnya misalnya, maka itu boleh nanya detail. Tapi kalau seandainya gak ada manfaatnya, memang cuma nanya aja, ngetes sama ustadznya, ustadznya dites, ya maka ini jamaah sekalian gak boleh itu, dilarang oleh Rasulullah. Nanya, ustadz, apa hukumnya Ustaz kalau kita misalnya sholat di bulan, ya sholat di bulan sana, menghadapnya kemana? Kapan kita pernah berangkat ke sana? Nginjek aja nggak pernah kan itu. Ini contoh menanyakan sesuatu yang tidak bermanfaat. Makanya ini kan yang membinasakan umat terdahulu itu, gara-gara banyak bertanya. Jangan ingat kan orang-orang Bani Israel yang disuruh apa? Disuruh nyembelih sapi, ya ingat ya dalam surah Al-Baqarah itu. Jadi ada orang Bani Israel dahulu disuruh nyembelih sapi, diperintahkan oleh Allah untuk nyembelih sapi. Malah dia ngurus sapinya yang bagaimana sih? Tanya warnanya, kemudian habis itu tanya umurnya, tanya yang apa lagi itu, macam-macam yang dia tanyakan. Itu ada di di surah Al-Baqarah itu. Akhirnya apa? Kesulitan sendiri. Sebenarnya ketika Allah perintahkan mereka untuk nyembelih sapi gitu ya, kalau mereka langsung lakukan, jadi nggak nanya-nanya gitu, disuruh diperintahkan untuk nyembelih sapi, ya sapi yang mana saja kan itu kan, sembelih saja sapi yang mana terserah, karena Allah perintahkan nyembelih sapi, nggak dirinci sama Allah. Berarti apa? Ya terserah. Tapi gara-gara mereka itu membebani diri, sapinya yang bagaimana, apakah yang digunakan untuk bajak atau tidak, warnanya bagaimana, umurnya berapa, ya akhirnya dipersulit sama Allah. Dan mereka sampai hampir tidak mendapatkan sapi itu. Ya, gara-gara apa? Gara-gara pertanyaan yang gak bermanfaat itu. Banyak bertanya. Sekali ada perintah laksanakan itu. Antum aja misalnya kalau misalnya ya nyuruh anak antum misalnya, disuruh nanya banyak sekali itu, gak dilaksanakan. Diperintahkan gak langsung dilaksanakan, tapi nanyanya banyak. Antum juga jengkel kan itu kan, mangkel juga gitu. Itu gambarannya ketika seorang itu dia terlalu banyak bertanya,
Ya, sekali diperintahkan laksanakan sudah langsung, nggak usah banyak bertanya. Kemudian Rasulullah melarang dari man'in wahad. Ya, man'in wahad itu jamaah sekalian, dia nggak mau ngeluarin zakat. Kalau ditanya apa diminta zakatnya gitu ya, waktunya ngeluarin zakat, dia tidak mau untuk mengeluarkan zakatnya. Tetapi dia suka minta sesuatu yang bukan hak dia. Ini dilarang oleh Rasulullah. Ketika ada orang dia itu tidak mau mengasih gitu ya, tidak mau ngasih tapi apa? Suka minta. Dan ini yang inti jamaah sekalian dari pembahasan kita, yaitu adalah wa uquqil ummahat. Ya, wa uquqil ummahat. Dan Rasulullah itu melarang dari durhaka kepada ibu. Ya, durhaka sama ibu. Telah kita jelaskan bahwasanya orang tua kita itu jamaah sekalian ya, itu sudah merawat kita dari kecil, kan itu kan? Terutama ibu kita telah menyusui, melahirkan, ya mengandung selama 9 bulan pada umumnya. Capek itu jamaah. Makanya kita itu kalau ingat dengan kesalahan-kesalahan orang tua kita ya, itu hendaknya jangan kita perhatikan, itu sudah. Ya, kalau kita perhatikan kesalahan-kesalahan orang tua kita ini mas kalian, itu setan itu selalu ngajak untuk memusuhi orang tua kita. Karena ya gimana jamaah, orang tua nggak punya salah, orang dia hidup dengan kita mulai kita bayi sampai besar, masa nggak punya salah kan itu kan? Ya mustahil lah orang hidup namanya dari kecil sampai besar ya. Kita hidup dengan dia itu mulai kita dari lahir jamaah. Sampai berapa tahun kita selama ini hidup dengan orang tua kita itu. Kemudian kita berpikir orang tua kita nggak punya salah, ya mustahil. Namanya manusia ya pasti banyak salahnya kan itu kan. Apalagi manusia itu tabiatnya apa? Nah, punya salah kan itu. Kemudian kita menuntut orang tua kita nggak punya salah. Makanya kalau kita memperhatikan itu kesalahan orang tua kita itu, maka setan tuh seneng sekali, malah digembosi sama setan. Orang tua kamu itu loh kecil-kecil, ketika kamu masih kecil dahulu dimarahin terus misalnya itu. Ketika kamu masih kecil dulu itu kamu disampatin terus misalnya. Nah ini padahal kita sendiri yang beleng gitu kan. Nah ini kalau kita ingat-ingat yang kayak gitu ya, setan seneng sekali gembosi supaya kita itu durhaka sama orang tua. Makanya kata para ulama, kalau sudah di situ kaitannya dengan orang tua, maka jangan kita pedulikan kesalahan mereka. Tetapi kita itu hendaknya berpikiran bagaimana cara berbakti sama orang tua. Karena kalau dibandingkan dengan kesalahan mereka jemaah sekalian, itu kebaikan mereka jauh lebih baik, lebih banyak. Ya, kebaikan mereka itu jauh lebih banyak. Kalau seandainya kita baru lahir sama orang tua kita dibuang di tempat sampah sana, kita nggak jadi apa-apa. Tapi dengan berbagai macam kesalahan kita sama orang tua, mereka sabar. Mereka mau merawat kita itu, padahal kita dulu nakal misalnya ya, ngerepotin orang tua kita ketika lagi enak-enak tidur kita minta susu, orang tua kita lagi enak-enak tidur kita ngompol. Nah, ketika masih kecil itu, orang tua kita lagi enak-enak tidur ya kita minta makan. Coba bayangkan itu jamaah. Dan itu mereka lakukan itu bertahun-tahun dan mereka bersabar. Itu pun mereka berharap kita hidup. Ya, itu pun mereka berharap kita hidup. Padahal sudah banyak sekali kita nyusahin orang tua kita itu. Makanya kalau dibandingkan dengan kebaikan mereka, ya, maka kesalahan mereka itu tidak ada apa-apanya. Makanya kata para ulama, kesalahan orang tua itu sudah abaikan. Jangan lihat kesalahan mereka, tapi lihat jasa mereka. Lihat kebaikan mereka selama ini, ya, yang tidak terhitung sudah, yang ngajari kita makan. Coba bayangkan jemaah, kalau seandainya kita nggak diajari makan dari kecil itu, jadi apa kita ini ketika udah gede? Ya, mau diinfus terus umur hidup. Nah, tapi diajari kita itu bagaimana caranya makan, sampai jalan pun kita diajari sama orang tua itu. Kita sampai jalan kemana-mana ya, pergi ke Surabaya, ke Jakarta, semua mengelilingi dunia lah gambarannya gitu ya. Jalan kemana-mana, bisa kerja, bisa cari ini dan itu. Itu siapa yang ngajarin? Orang tua kita dulu yang neta itu ya, ngajarin, bicara diajarin sama orang tua kita. Kita ngomong sampai banyak ini ya. Ada yang bisa ceramah gitu kan, ada yang bisa dagang dengan mulutnya. Maksudnya kita bisa berbicara dengan baik lah. Ya, bisa ngomong dengan sesuai dengan apa yang dia inginkan. Siapa yang ngajari? Orang tua kita itu dulu ngajari ngomong. Sampai kita awalnya dulu itu nggak bisa ngomong R gitu ya,
diajari sama orang tua kita itu. Awalnya ngomong R aja nggak bisa, ya. Tapi diajari sama mereka itu sampai kita bicara ini dengan enak. Nah, ini luar biasa sekali, nggak bisa ngitung kita itu kebaikan orang tua kita sama kita jamaah. Pakai baju aja jamaah sekalian. Siapa yang ngajari? Orang tua kita kan. Ketika masih kecil kita itu masang kancing aja nggak bisa. Ya, masih kecil kita masang kancing nggak bisa itu. Pakai baju kerepotan. Tapi diajari itu sama ibu ya, sama ayah diajari bagaimana cara pakai baju itu. Ya, luar biasa sekali orang tua kita ini. Sampai semua aktivitas kita itu nggak lepas dari ajaran orang tua. Lalu kenapa misalnya gara-gara satu atau dua kesalahan orang tua kita sudah durhaka sama mereka? Padahal kebaikan mereka itu jauh lebih banyak, ya, lebih banyak kebaikan mereka itu. Kemudian Nabi kita SAW yaitu melarang dari wa'dil banat. Ya. Wa'dil banat jemaah sekalian, mengubur bayi perempuan hidup-hidup. Itu dilakukan oleh orang-orang jahiliyah dahulu ya. Ketika sebelum datangnya Islam, ya, karena mereka itu nggak suka dengan anak perempuan, maka anak perempuan itu apa? Dikubur hidup-hidup sama mereka. Ketika datang Islam maka dilaranglah oleh Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kemudian jemaah sekalian kita masuk pada hadis berikutnya atau bab berikutnya ini. Babu la'nillahi man la'ana walidayhi. Bab pembahasan tentang laknat Allah kepada orang yang melaknat kedua orang tuanya. Jadi misalnya ada orang tuanya sendiri dikutuk, maka orang yang semacam ini Allah akan melaknat dia itu. Seorang anak mengutuk atau melaknat orang tuanya. Laknat itu jemaah sekalian, kalau dikatakan misalnya laknat Allah kepada fulan, Allah melaknat orang itu, maka maksudnya adalah Allah menjauhkan orang ini dari rahmat Allah. Allah tidak akan merahmati dia. Ya, Allah sia-siakan dia, Allah tidak ampuni dosa-dosa dia. Ini namanya laknat. Allah jauhkan dia itu dari rahmat Allah ya. Jadi laknat itu maknanya adalah al-ib'adu min rahmatillah. Kalau Allah melaknat seseorang maka artinya Allah tidak merahmati dia. Tetapi kalau misalnya dikatakan orang itu melaknat si fulan, orang itu melaknat si fulan, maksudnya apa? Orang ini mendoakan supaya orang itu tidak dapat rahmat dari Allah. Itu maksudnya. Jadi si fulan melaknat si fulan, maksudnya apa? Si fulan ini, dia ini telah berdoa kepada Allah supaya orang itu apa? Tidak mendapatkan rahmat Allah. Ini namanya kalau bahasa kita mengutuk. Nah, orang yang mengutuk orang tuanya itu maka Allah akan mengutuk dia. Jadi Allah akan menjauhkan orang itu dari rahmatnya. Pada hadis yang ke-17, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan, haddatsana Amr ibn Marzuq qala akhbarana Syu'bah 'anil Qasim ibn Abi Bizzah an Abi Tufail qala su'ila Aliyun hal khassakumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi syai'in lam yakhussa bihin nasa kafatan. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah beliau itu ditanya, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan kepada kalian sesuatu yang tidak diberikan kepada manusia lain? Jadi di sini jamaah sekalian, Ali bin Abi Thalib itu ditanya, kamu punya nggak suatu rahasia gitu? Artinya bukan rahasia, sesuatu yang khusus. Kamu punya tapi orang lain enggak punya. Pernah nggak Nabi SAW memberikan kepada engkau sesuatu yang belum diketahui oleh orang banyak, tapi yang tahu itu cuma kamu saja gitu? Qala, maka Ali radhiyallahu anhu mengatakan, ma khassana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi syai'in lam yakhussa bihin nasa illa ma fi qirabi sayfi. Kata Ali radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memberikan kepada kami sesuatu yang khusus yang tidak diberikan kepada manusia, kecuali sesuatu yang ada di dalam sarung pedangku ini.
Jadi Ali bin Abi Thalib punya sarung pedang, ya Mas sekalian, ya punya pedang dan juga punya sarungnya gitu ya. Itu di dalam sarung pedangnya itu ada apa? Sesuatu di sana itu. Maka inilah yang diberikan oleh Nabi SAW dahulu, namun tidak semua orang tahu. Jadi dalam sarung pedangnya itu. Summa akhraja sahifatan. Kemudian Ali radhiyallahu anhu mengeluarkan sahifah. Sahifah itu ya Mas sekalian, yaitu adalah suatu lembaran begitu ya. Kayak suatu lembaran begitu dikeluarkan dari dari sarung pedangnya tadi. Fa idza fiha maktubun la'anallahu man dhahaba li ghairillah, la'anallahu man saraqa manarul ardi, la'anallahu man la'ana walidayhi, la'anallahu man awa muhditsan. Ternyata di dalam lembaran tadi itu ada isinya. Ketika Ali radhiyallahu anhu mengeluarkan lembaran tadi itu ya, dari sarung pedangnya itu dikeluarkan, kemudian ternyata di dalamnya itu ada isinya. Dan isinya itu adalah Allah melaknat siapapun yang menyembelih hewan lalu diserahkan kepada selain Allah, menyembelih untuk selain Allah. La'anallahu man saraqa manarul ardi. Allah melaknat siapapun yang mencuri batas tanah. Artinya di sini adalah merubah batas tanah. La'anallahu man la'ana walidayhi. Allah melaknat siapapun yang melaknat kedua orang tuanya. La'anallahu man awa muhditsan. Allah melaknat siapapun yang melindungi pelaku ihdaats. Pelaku ihdaats artinya adalah pelaku maksiat, dan ada kalanya juga yaitu adalah orang yang melakukan perbuatan baru di dalam agama, mengada-adakan perkara baru dalam agama. Jadi jemaah sekalian, dalam hadis ini ada beberapa di situ ya yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau tulis ya, atau yang diberikan kepada Ali bin Abi Thalib. Ya, sesuatu ini belum diketahui oleh orang banyak. Yang pertama yaitu adalah Allah melaknat siapapun yang menyembelih hewan lalu diserahkan kepada selain Allah. Padahal yang namanya kurban itu jemaah ya, kurban itu adalah merupakan ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah wahai Muhammad, inna sholati, sesungguhnya solatku, wa nusuki, dan juga sembelihanku, wa mahyaya, hidup, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, adalah untuk Allah. Jadi ini diperintahkan manusia itu untuk menyembelih hewan itu cuma diserahkan untuk Allah. Para ulama jelaskan gini jemaah sekalian. Maksudnya yang dilarang di sini adalah ketika orang itu menyembelih hewan, kemudian nyembelihnya itu dalam rangka ibadah, cuman diserahkan kepada selain Allah, itu yang dilarang. Kalau misalnya antum misalnya ya ada tamu, misalnya nyembelih hewan diserahkan untuk tamu, itu lain. Itu namanya ikramud duyuf. Ya. Kemudian lagi misalnya antum nyembelih hewan untuk didagangkan di pasar. Jadi tukang jagal misalnya, itu lain lagi. Tapi yang dimaksud di sini adalah seorang menyembelih hewan tujuannya adalah sebagai bentuk pengagungan kepada selain Allah, dalam rangka ibadah sama selain Allah, itu yang dilarang. Dan ini yang termasuk dosa besar, dan ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jemaah sekalian, kalau seandainya nyembelih itu ya tujuannya adalah dalam rangka ibadah, maka nggak boleh diserahkan kecuali untuk Allah saja. Nyembelih itu memang tujuannya adalah untuk pengagungan kepada Allah. Kalau nyembelih itu tujuannya adalah untuk mengagungkan selain Allah, merendah sama selain Allah, ya, sebagai bentuk ibadah kepada selain Allah, atau takut kepada apa? Selain Allah, maka ini adalah merupakan apa? Kesyirikan. Dan orang kalau seandainya melakukan ini, maka dia ancamannya kekal di dalam neraka. Ini hati-hati jemaah sekalian. Nyembelih untuk selain Allah, ya, dalam rangka ibadah kepada selain Allah, maka ini adalah syirik akbar. Orang yang melakukannya ini ancamannya adalah kekal dalam neraka. Makanya kan jangan lihat kan dalam hadis dalam kitab tauhid itu kan ada sebutkan dalam hadis. Ada dua orang ini melewati apa?
suatu kaum, kampung suatu kaum. Penduduknya ini jemaah sekalian, kalau sudah ada orang masuk, maka punya syarat. Harus nyembelih apa? Hewan yang diserahkan untuk berhala mereka. Kalau seandainya tidak mau nyembelih hewan karena mereka sudah terlanjur lewat, kalau tidak menyembelih hewan untuk berhala mereka itu, maka ancamannya adalah apa? Nah, dibunuh sama mereka. Ancamannya dipenggal kepalanya. Dua orang ini lewat ke sana. Ketika masuk, dua orang ini ke dalam kampung itu, kemudian disuruhlah mereka ini untuk menyembelih hewan. Orang itu mengatakan, sembelihlah hewan meskipun dengan seekor lalat. Ya, jadi penduduknya itu bilang, kalian harus nyembelih hewan meskipun dengan seekor lalat. Jadi harus kurban gitu maksudnya. Lalat aja nggak apa-apa, meskipun bukan kambing. Akhirnya yang satunya ini, ya, ketika disuruh untuk nyembelih itu, meskipun dengan seekor lalat dia lakukan. Dia sembelihlah seekor lalat itu sebagai bentuk kurban yang diserahkan kepada berhala. Maka akhirnya ketika dia lakukan itu, sebutkan dalam hadis itu, maka dia pun masuk ke dalam neraka. Gara-gara apa? Lalat. Dakhala finnari fi dzubab. Jadi orang ini masuk ke dalam neraka cuma gara-gara seekor lalat. Jadi bukan masalah jemaah sekalian apa yang disembelih. Kalau masalah yang disembelih apa, ya cuma seekor lalat, apa gunanya? Harganya tidak ada. Tetapi bentuk pengorbanan dia itu yang diserahkan kepada selain Allah, itulah yang dilaknat oleh Allah. Yang gara-gara perbuatan dia itu, dia masuk ke dalam neraka. Jadi bukan yang dilihat itu apa yang disembelih, tetapi nyembelihnya diserahkan untuk siapa. Karena dia itu sudah berani menyembelih kurban kepada selain Allah, diserahkan untuk selain Allah, untuk berhala itu, maka akhirnya Allah laknat dia, dan akhirnya dia pun masuk ke dalam neraka. Kemudian yang satunya ketika dia disuruh untuk berkurban meskipun dengan seekor lalat, dia mengatakan, lah, saya nggak mau, kata dia. Bagaimana saya itu mau kurban untuk selain Allah, sedangkan itu adalah bentuk peribadatan yang diserahkan pada selain Allah dengan bentuk apapun, maka itu adalah kesyirikan. Maka akhirnya dia pun tidak mau untuk menyembelih hewan tersebut, meskipun dengan seekor lalat dia nggak mau. Maka akhirnya penduduk kampung itu pun marah, dan akhirnya apa? Orang ini dipenggal kepalanya, ya, gara-gara nggak mau menyembelih apa? Seekor lalat. Makanya dalam hadis itu dikatakan wadakhalal jannata fi dzubab. Yang satunya masuk surga gara-gara seekor lalat. Karena dia tidak mau menyembelih seekor lalat pun, ya, yang diserahkan kepada selain Allah, ya. Jadi mempertahankan tauhidnya gitu. Tidak mau syirik sama Allah. Jadi di sini isinya yang pertama, Allah melaknat siapapun yang menyembelih hewan yang diserahkan kepada selain Allah. Kemudian yang kedua, la'anallahu man saraqa manarul ardi. Allah melaknat siapapun yang mencuri batas tanah. Ini perbuatan zalim. Maksudnya mencuri batas tanah di sini jemaah sekalian, yaitu adalah merubah. Jadi misal ada orang punya tanah, ya, punya sebidang tanah. Kemudian habis itu dia ingin lebih luas sedikit tanahnya. Caranya apa? Digeser batas tanahnya. Kalau sekarang kan mungkin ada petok itu jemaah, ya. Kalau dulu kan tidak ada jemaah. Jadi gimana misalnya, ya, dia geser. Ya, dia geser itu supaya tanah dia sedikit lebih luas. Maka ini dilaknat oleh Nabi SAW. Dalam suatu hadis, ya, tentang masalah ini jemaah sekalian, Nabi kita SAW bersabda, "Man zalama minal ardi shibran tuwiqahu sab'u aradina." Barang siapa yang mendolimi saudaranya dengan mengambil sejengkal tanah saja, maka nanti akan dikalungkan 7 lapis tanah itu kepada dia. Nabi kita SAW, ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, beliau mengatakan, "Man zalama qida shibrin minal ardi tuwiqahu min sab'i aradina." Barang siapa yang berbuat zalim dengan mengambil sejengkal batas tanah milik orang lain,
maka akan dikalungkan kepada dia 7 lapis tanah. Apa maksudnya di sini dikalungkan? Sebagian ulama jemaah sekalian mengatakan gini. Maksudnya yaitu adalah kallafahullahu an yanqula ma zalamahu minha fil qiyamati ilal mahsyar. Jadi sebagian ulama ada yang mengatakan Allah nanti sama orang yang semacam ini jemaah sekalian, Allah perintahkan orang ini untuk memindah tanah dia itu untuk dibawa ke padang mahsyar. Padahal kan di padang mahsyar itu jemaah, kalau kita lihat kan orang-orang itu kan sengsara jemaah. Karena mereka ya di dalam kondisi matahari kan didekatkan dengan kepala. Ya, matahari itu nanti didekatkan dengan kepala. Kemudian orang-orang dalam kondisi tidak berbusana. Dan orang-orang pada saat itu dalam kondisi tidak beralas kaki. Yang namanya keringat itu ngucur semuanya bergantung dengan amal dia ketika di dunia. Ketika di padang mahsyar, orang semuanya itu berdesak-desakan, sulit. Sedangkan orang ini diperintahkan untuk membawa apa tadi? Tanah yang telah dia ambil ketika di dunia itu 7 lapis tanah ke bawah itu suruh bawa ke padang mahsyar. Kira-kira berapa tahun jemaah gali tanah 7 lapis tanah ini? 7 lapis ke bawah ini jemaah sekalian. Dia itu suruh gali itu, suruh bawa ke padang mahsyar. Padahal hisab itu jemaah sekalian ya, capek jemaah. Karena kalau antum lihat saja ya, yang namanya hisab, jarak antara hisabnya orang miskin dengan orang kaya. Berapa lama kira-kira? Berapa tahun? Hisabnya antara, jadi hisab itu kan dihitung amal dia itu kan. Hisabnya jarak antara hisabnya orang miskin dengan orang kaya. Berapa tahun kira-kira? 500 tahun jemaah sekalian. 500 tahun. Jadi orang miskin dihisab ya. Selama 500 tahun orang kaya masih belum. Paham kira-kira? Jadi orang miskin sudah masuk ke dalam surga, orang kaya belakangan nanti. Jaraknya berapa? 500 tahun. Lama jemaah sekalian. Di padang mahsyar itu lama. Sedangkan orang ini jemaah sekalian tentunya gara-gara perbuatan dia ini hisabnya semakin apa? Semakin lama. Makanya kan sampai dikatakan jemaah sekalian, orang itu sebenarnya ya semakin banyak harta, maka hisabnya semakin lama. Orang semakin kaya itu jemaah ya, hisabnya itu semakin berat. Semakin kaya semakin berat hisabnya. Makanya lihat di situ, orang miskin ya sudah masuk ke dalam surga, orang kaya belakangan. Jaraknya 500 tahun. Ya, lama sekali. Nah, sedangkan orang ini masih repot membawa tanahnya itu disuruh apa? Bawa tanahnya itu ke padang mahsyar. Dan itu jemaah sekalian seakan-akan kata para ulama ibarat seperti tanah itu dikalungkan di lehernya karena saking beratnya tugas dia pada saat itu. Sebagian ulama yang lain mengatakan bahwasanya maksudnya adalah semua tanah itu ya dia kumpulkan. 7 lapis tanah itu disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala agar supaya orang itu memindahnya ke padang mahsyar dan nanti gitu ya dijadikanlah oleh Allah Subhanahu wa taala tanah itu ibarat seperti kalung di lehernya. Kalau tadi kan sebagian ulama yang lain mengatakan seakan-akan apa? Tanah itu dikalungkan di lehernya. Tapi sebagian ulama yang lain mengatakan memang tanah itu dikalungkan benar ke lehernya orang itu. 7 lapis tanah tadi itu dikalungkan ke lehernya. Karena memang orang-orang seperti misalnya kalau di dalam dalam hadis itu kan penduduk neraka itu mereka kan badannya dibuat besar. Giginya aja penduduk neraka itu ya, giginya aja itu seperti gunung Uhud. 1 gigi itu seperti bukit besarnya itu. Makanya di situ 7 lapis tanah ini dikalungkan di leher dia karena badan dia nanti itu dijadikan besar. Kalungkan 7 lapis tanah itu ke leher dia itu. Ini menurut sebagian ulama yang lain. Dan sebagian ulama yang lain ya mas kalian, mereka mengatakan maksudnya adalah orang ini ditenggelamkan ke dalam 7 lapis tanah tadi. Sehingga kalau orang itu sudah ditenggelamkan ke dalam 7 lapis tanah itu, maka yang namanya tanah itu apa? Seperti dikalungkan di lehernya. Jadi gara-gara dia ngambil 7 apa tadi itu sejengkal, ya sejengkal tanah itu, maka dia ditenggelamkan 7 lapis ke bawah.
Sehingga yang namanya leher itu apa? Tenggelam dengan tanah tadi itu. Ya, ini menurut sebagian ulama yang lain. Dalam satu riwayat dikatakan, ayyuma rajulun zalama shibran minal ardi kallafahu Allah ayyahfirahu hatta yablugha akhirat sab'i aradina thumma yutawwiquhu yaumal qiyamah hatta yuqda bainan nas. Dalam hadis yang lain dikatakan, siapapun yang menzalimi tanah milik orang lain meskipun cuma sejengkal saja, maka Allah akan paksa dia untuk menggali tanah tersebut sampai ke batas 7 lapis paling bawah. Kemudian habis itu Allah kalungkan kepada lehernya sampai manusia itu diputuskan siapa masuk surga, siapa masuk neraka. Jadi orang ini belakangan. Ya, belakangan nanti itu hisabnya itu. Ya. Kenapa? Karena dia suruh gali dulu tanah yang telah dia ambil ketika di dunia itu. 7 lapis sampai ke bawah. Setelah dia gali, kemudian habis itu dikalungkan di lehernya. Capek jadi dia ini jamaah. Kemudian dalam hadis yang lain dikatakan, man akhadha min tariqil muslimina shibran jaa yaumal qiyamati yahmiluhu min sab'i aradina. Dalam hadis yang lain ya Mas kalian dikatakan, barang siapa yang mengambil jalan kaum muslimin sejengkal saja, maka Allah akan perintahkan dia untuk memikulnya kelak pada hari kiamat. 7 lapis tanah. Jadi dia ngambil tadi sejengkal saja, kemudian habis 7 lapis tanah ke bawah itu diperintahkan untuk apa? Mikul. Ya, suruh mikul. Kalau kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, dalam Fathul Barinya itu dikatakan bahwasanya orang itu nanti hukumannya beragam. Ada yang ditenggelamkan gara-gara sejengkal tanah tadi itu yang diambil, ada yang ditenggelamkan, yang lain suruh mikul, yang lain di situ suruh gali, yang lain suruh mindah. Nah, jadi macam-macam nanti orang itu hukumannya. Makanya faedah dari sini jemaah ya. Ini kan sudah habis ya waktunya ya. Faedah di sini dulu ini. Ini untuk menjaga hubungan kita satu sama lain dengan tetangga. Para ulama mengatakan bahwasanya orang punya 1 jengkal tanah, orang punya 1 jengkal tanah itu berarti dia punya 7 lapis ke bawah. Paham kira-kira? Jadi orang kan kadang dilihat dari atas kan sedikit ya Mas kalian. Punya 1 jengkal saja, tetapi 7 lapis ke bawah itu adalah milik dia. Sebagaimana ke atas itu pun juga milik dia. Artinya apa jamaah sekalian? Jenengan itu nggak boleh tiba-tiba gali tanah milik orang lain. Makanya kalau misalnya ya, jenengan misalnya bikin peceren, ya, misalnya itu bikin sapi teng, itu nggak boleh apa? Dari tanahnya jenengan itu miring ke tanah milik orang lain, nggak boleh. Karena 7 lapis ke bawah itu miliknya dia, milik tetangga kita. Ke atas juga seperti itu. Makanya misal kita punya rumah, nggak boleh apa? Gentengnya itu jorok ke tanah milik tetangga. Kalau misalnya ada air, nggak boleh jamaah sekalian. Netes ke mana? Punyanya tetangga. Kalau misalnya memang nggak bisa, jenengan harus seperti itu, izino. Harus izin. Sampai para ulama jelaskan, kalau jenengan punya pohon misalnya, ini punya pohon misalnya ya, kemudian dahannya itu menjorok ke tanah milik tetangga, maka sama kata para ulama itu harus dibengkokkan ke punyanya kita itu. Gak boleh dibiarin. Daunnya jatuhan ke sana misalnya, matahari gak kena ke tetangga. Itu gak boleh. Harus di situ itu dibengkokkan, ditarik, bengkok. Kalau enggak ya putusin, potong. Kalau enggak ya izino. Kalau tidak diizinkan, jadi kan harus punya konsekuensi. Harus mau buahnya dikasihkan ke tetangga itu sebagai bentuk sewa. Ini menurut sebagian ulama. Boleh nanti di situ sewa, tetapi apa? Bayarnya pakai buahnya itu. Kalau nggak kayak gitu nggak boleh. Berarti kita ini sudah, kalau lakukan itu, kalau kita biarkan berarti kita telah zalim sama tetangga. Zalim sama tetangga itu. Makanya sampai meninggikan rumah, misalnya tetangganya mau jemur bingung, itu sampai ulama pertimbangkan itu jamaah sekalian. Harus izin. Ya, kecuali memang sepakat udah nggak apa-apa, semuanya masyarakatnya tidak ada masalah. Lain lagi, semua sudah tahu itu memang mereka sepakat itu.
Tapi kalau seandainya ada yang nuntut, nggak mau, jangan tinggikan, ganggu tanah saya ini, ganggu rumah saya nggak bisa jemur, saya nggak bisa berjemur. Harus kita itu apa? Harus pendekkan bangunan. Harus kita minta izin sama mereka, minta ridho. Kalau nggak ridho berarti kita konsekuensinya bongkar bangunan, ya, bongkar bangunan. Dan itu kadang kita nggak perhatian ya, ngambil jorok itu, kadang itu kolong-kolong itu jamaah, ya, kolong tiba-tiba gali saja, main dorong saja misalnya, tidak boleh. Ya, main masukkan ke tanah milik orang. Nah, ini zalim semacam ini. Allah taala. Demikian ya mas kalian, bisa kita bahas pada kesempatan ini. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya ya. Masih kita membahas tentang hadis yang ke-17 insyaallah. Ya. Wallahu taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.